Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor retail. Terus ada TKIM, INKP, dan film. Langsung saja ke saham pertama. Asas yang ditutup di harga 490 menguat 0,82%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Ases di distribusi. Ases saat ini disupport lagi ya. Nih, dia sempat mau nembus 500 berapa tuh? 515 namun gagal. Ya ini masih dalam kondisi sideways. Belum dead cat bond belum. Kecuali dia jebol 480. Nah dead cat bond. Kita lihat hari ini ya. Pokoknya hijau hari ini bagus. Kalau mau beli ases hari ini ya beli saat hijau. Jangan juga hijaunya 5% ya. Ya 1-2% hijau coba spek buy. Tapi disclaimer. Habis hijau kalau dia tiba-tiba merah lagi hari ini. Dan jebol 480 pertimbangkan stop loss. Intinya gagal. Gitu aja. Ases lanjut. MRT yang ditutup di harga 2220 terkoreksi 3,05%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya MRT di distribusi. MRT disupport. Mudah-mudahan rebound ya. Pokoknya MRT kalau mau beli dulu silahkan. Mau beli saat hijau juga bisa. Intinya jangan jebol berapa. Kita turunin dikit ya. Nih kita pakai 2180 jangan jebol. Berarti risknya berapa? Cuma 3%. Rewardnya ke berapa? 2400. 2400 risk reward ideal. Tapi disclaimer ya, kita belum tahu nih benar-benar Basu mampu rebound gak dia. Cut lossnya 2160, target profit 2400. Tuh risk reward 1:3. Lihat hari ini hijau menarik untuk MRT. Lanjut LPPF yang ditutup dengan 1705 menguat 0,29%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya LPPF sama aja antara akumulasi distribusi. LPPF, LPPF bertahan ya di 1700, sempat jebol kemarin di low-nya berapa kemarin? 1675 terus naik lagi. Nah, lo kemarin bisa Bapak Ibu pakai sebagai support pertimbangan kalau mau stop loss. Jadi gimana? Ya kalau mau spek buy ini kan ada candle hijau ya, nekat. Atau hari ini kalau hijau lagi 1% baru beli silakan. Yang pastinya jangan jebol berapa? 1680. Kuncinya jangan jebol lagi 1680. Target ke berapa? 1800 terdekatnya untuk LPP. Pokoknya hijau hari ini 1%, 2% aja tutupan market. Bagus untuk 2 hari ke depan dan minggu depan. Target 1800. Mudah-mudahan bangkit. Serius mudah-mudahan ya. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan MACD-nya golden cross arah atas. Dan ada hidden bullish divergence. Harga sahamnya naik, MACD-nya turun. Nah ini hidden bullish divergence, sinyal bagus. Dan Bapak Ibu perhatikan, dia itu beberapa kali mau jebol 1680 naik lagi. Di tanggal 4 Juli dia jebol, tutupan di 1670, kemudian dia naik. Habis itu mau jebol lagi di hari kemarin naik. Nah itu kalau jebol tutup di bawah 1680 buang. Simple analisa itu. Yang gak simple kenapa? Kita tiba-tiba muncul harapan. Berharap siapa tahu besok naik. Ternyata terus turun. Ya semoga aja harapannya benar terjadi kan naik. Cuman kebanyakan kan yang sering saya bilang, coba aja Bapak Ibu lihat. 10 kali jebol support itu yang naik cuman maksimal 3 saham. 7 sahamnya biasa lanjut turun ke bawah. Ya, tapi kalau percaya 3 saham itu ada potensi balik, saham yang Bapak Ibu potensi balik kembali ke atas, ya silahkan. Di market nih kembali saya ulang-ulang. Terserah Bapak Ibu. Mau nggak pakai stop loss cuma satu waktu musuhnya menunggu. Ya itu. Jadi itu aja tuh untuk LPP. Pokoknya hijau hari ini harusnya menarik. Lanjut. MAPA yang ditutup dengan 675 menguat 0,74%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya MAPA. Akumulasi. MAPA 650 support tetap mantul. Kalau pandangan saya tetap mantul. Bertahan ya. Jadi kalau ada koreksi ke dekat-dekat 650 kesempatan buy on support. MAPA menarik buy on support juga. Tapi kembali lagi disclaimer ya. Target MAPA kalau rebound ya resisten sideways-nya ini resisten kuat 750 minimal ya. Itu aja dulu MAPA. Lanjut. MAPI yang ditutup dengan 1220 menguat 2,09%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya MAPI akumulasi, CCKJ akumulasi nih. Nah yang jual itu kebanyakan memang broker asing juga gak yang jual. JP, JBB, YUAK. Tapi lihat, ini bukan retail. Kalau pandangan saya CC bukan retail. Walaupun ini kebanyakan juga sekuritas retail ya. Tapi enggak lah. Kalau menurut saya ini kemungkinan besar big pan-nya. Kita lihat dulu teknikalnya.
Wah, rejection aman. Nah, seperti ini kan Bapak Ibu simple. Kebetulan ada akumulasi yang cukup signifikan. Dan dia rejection support. Sempat jebol 1200 naik lagi. Dah simple. Besok atau hari ini tutup di bawah 1080 buang. Berarti berapa persen? 3% aja risknya. Rewardnya minimal ke berapa? 1300. Bahkan 1400. Itu target. Cut loss jebol 1280. Analisa MAPI. Yang tertarik. Disclaimer analisa kembali. Lanjut. MIDI yang ditutup di harga 404 terkoreksi 0,49%. Asik net sell. Kalau bekerjanya MIDI di distribusi. MIDI aman, yang penting gak jebol berapa? 396. Kalau jebol udah gagal. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Ya, ini kalau panel saya koreksi ABC selesai rebound. Intinya ya jangan jebol 396 aja. Berarti risknya berapa? 3% risknya. Rewardnya ke berapa minimal? 420, 426, 430. Itu risk reward. Simple. Gagal buang. Yang membuat nggak mau buang kenapa? Berharap. Nggak ada lain. Kalau ada yang bilang saya lupa pasang auto stop loss. Mungkin. Tapi itu sekian kecil. Yang pastinya nggak mau cut loss. Udah itu 90% itu. Yang tadi bilang saya kelupaan pasang auto stop loss, saya kerja nggak mantau market, ketiduran atau apa lain. Itu tuh hanya alasan. Benernya ya alasan utamanya itu nggak mau cut loss. Padahal kan kalau ingat harusnya ingat. Ya udah pasang auto stop loss aja. Misalnya ya disclaimer nih ya. Misalnya kalau yang pasang auto stop loss di 396. Ya saya pasang offset dikit lah. 394 atau 392. Jadi kalaupun kena cut loss ya cut loss saja. Mungkin berapa tuh? Hampir 4%, misal di 390. Tapi kan saya berharapnya dia nyentuh 396 yang harusnya saya cut loss, tapi dia naik lagi. Kan ada yang seperti itu. Tapi ya itu resikonya kalau kena 390 cut loss ya cut loss. Gimana kalau rebound ya udahlah. Tapi ya kembali lagi, nggak harus. Cut loss nggak harus. Cut loss juga boleh, hot boleh. Gantung Bapak Ibu ya. Karena saham ini ada saatnya juga nanti naik. Cuman kita nggak tahu naiknya kapan. Bisa sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan ada yang tahunan. Intinya menurut saya jebol 398, 396 tuh lemah. Menurut saya lah ya, disclaimer. Harusnya hari ini tuh koreksi terakhirnya besok hijau. Kalau hari ini hijau makin bagus. Kita lihat MIDI hari ini. Lanjut RALS yang ditutup di harga 400 menguat 0,5%. Asik net sell. Lalu bekerjanya RALS. Akumulasi. RALS lagi sideways. Wah ini dia kelihatan sidewaysnya. Jangan jebol berapa? 390. Ini kan bergerak range sideways pendek antara konfirmasi dia naik atau dibuang. Simple. Kalau ISG rebound tembus 7200 naik nih. RALS. Target RALS nggak usah muluk-muluk dulu. Ya 420, 426 itu aja dulu. Risknya cuma 3% kan udahlah. 3,26% reward minimal 6%, 2 kali lipatnya. Udah. Simple. Gimana kalau dia breakout lagi? Hot lagi. Berharapannya ya nutup gap. Tapi kayaknya berat nutup gap kalau mau cepet 2 minggu ke depan ya. Ya targetkan 2 minggu ke depan itu sampai akhir Julian. Ke 424, 26 aja udah lumayan kan. Itu. RALS. Lanjut. TKIM yang ditutup dengan 5.500 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asik. Net sell. Dan bakal semuanya TKIM. Di distribusi. TKIM habis rebound kena buang lagi. Tapi gini aja ya. Kita pakai ini yang sering disentuh ini aja. 5350. Nah jebol itu udah gagal. Berarti cut loss-nya 4%. Reward ke berapa? 5750. 5850. Nah seperti ini aja. Tapi secara teknikal belum menarik kalau menurut saya. Saya terus turun. Tunggu di bawah kalau mau nekat. Ya dekat-dekat 5400, 530. Ya TKIM uptrend. Iya uptrend. Pokoknya ini kan sudah terkonfirmasi swing low. Kalau sampai jebol lagi dead cat bond. Itu aja. Ya harapannya sih sideways. Kalau pandangan saya sih lebih cenderung sideways. Kecuali ISG tiba-tiba jebol lagi tuh 7000. Mungkin TKIM bisa jebol 5350-nya. Itu TKIM. Lanjut. INKP yang ditutup dengan 5.725 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asik. Net sell. Kalau bakal semuanya INKP. Akumulasi. INKP bagus. Dia rebound ya. Nah INKP tetap pakai berapa? Sama TKIM 5.400, 5.350. INKP kita pakai bawah aja. Kenapa? Karena dia membentuk supportnya 5.400. Nah 5.300 buang. Dari harga sekarang ya memang tinggi. Reward
Dia menguji 6.000, peluang besar. Kalau panas saya lebih cenderung ke atas. Nah, ini aja. Kalau Bapak Ibu yakin INKP ke atas, Bapak Ibu incar TKIM. Nggak mungkin TKIM-nya jebol. Karena TKIM yang dekat-dekat support. Tapi kembali lagi disclaimer ya. Potensi besar nih swing low. Apakah akan wave 2? Mudah-mudahan. Minggu ke depan sampai awal Agustus wave 3. Kalau pandangan saya bisa wave 3. Catatan jangan jebol berapa INKP? 5.400 toleransi 5.350. Berarti ya 5.300 tuh buang. Kalau mau pakai stop loss. Ya. Pandangannya sinyal uptrend INKP. Yang terakhir, film yang ditutup dengan 1775 terkoreksi 2,73%. Asik. Net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, film didistribusi. Film disupport. Mudah-mudahan bangkit. Supportnya pakai berapa? 1750, 1740. Jebol itu buang. On trend. Ini kan candlenya doji. Perkiraan saya waktu itu tuh dia mantul dari 2400 ternyata melorot makin dalam. Ya berarti gagal nih kan. Itu gunanya stop loss. Kan kalau Bapak Ibu di bawah melorot kan makin dalam. Nah ini kalau nekat lagi beli ya stop loss lagi. Jebol 1740, 1730 kek atau 1720. Ya 3% buang aja lah. Kalau menurut saya koreksi 3% buang. Tapi disclaimer ya. Target kemana? Kalau jalan film 2000. Lebih cenderung kemana? Lihat hari ini dulu. Kalau hijau sih menarik. 2%, 3% lah minimal hari ini tutupan. Bagus. Target 2000 sangat mungkin. Untuk film. Disclaimer analisa kembali. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta ada bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta catnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Semoga bisa terus cuan.